Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in. Wa ba'du. Alhamdulillah kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima amalan kita pada pagi hari ini, terutama kita melakukan salat subuh berjamaah yang tentunya pahalanya luar biasa. Maka kebiasaan kita pada pagi hari ini atau di setiap pagi untuk melaksanakan beberapa hal yang tentunya ada suatu nilai yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan pelaksanaan sholat. Misalnya ada sholat sunnah fajar, kemudian ada sholat sunnah qobliyah, yang itu pun juga disebutkan begitu nilainya luar biasa, juga sholat subuh itu sendiri. Maka tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan keimanan dan keislaman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya dengan perantaraan beliaulah kita sampai hari ini masih terus dalam keadaan beriman Islam dan tentunya berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa, serta juga untuk keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, tabi'in, para ulama hingga kita sampai hari kiamat. Ini lagi-lagi ya, tapi nggak apa-apa nih Pak. Barusan tadi ini Ustaz Azmi WA, Ustaz mohon maaf ini pagi hari ini tolong ini jadwal saya, tolong bisa nggak diganti. Waduh, saya bilang baru buka tadi dulu habis pas selesai sholat subuh. Baik, ada dalam satu kitab ya, di dalam kitab At-Taj Al-Jami'u lil Usul fi Ahaditsir Rasul. Ya, kemarin kan terkait dengan kekhusyuan. Ya, terkait juga dengan bagaimana kita memperindah amalan sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di dalam kitab itu disebutkan banyak sekali amalan-amalan sunnah yang lainnya yang dapat ya menambah supaya amalan ibadah kita itu lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya untuk menuju kepada tingkat ketakwaan yang merupakan posisi yang sangat terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang yang bertakwa itulah orang yang di hadapan Allah yang terbaik di antara ya kedudukan yang lainnya, dalam arti misalnya ya mukmin yang biasa atau mukmin yang lainnya. Maka tujuan kita bahwa kita untuk tetap terus melaksanakan amalan-amalan ibadah ini, ada banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita jadikan sebagai andalan kita. Nanti ketika misalnya
pada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amalan-amalan itulah yang dapat tentunya menjadikan sebagai bukti nyata bahwa kita pernah melaksanakan amalan ibadah yang ini, amalan ibadah yang itu. Nah, di sini juga disebutkan sebenarnya sih yang paling pokok selain daripada takwa ya, ada satu juga yang disebut dengan ikhlas. Karena tingkatan orang yang ikhlas itu berbeda dengan, ya artinya sudah masuk juga dalam kategori ketakwaan. Kalau takwa itu sendiri kan kalau dalam bahasa Arab kan takwa, sebenarnya artinya takut. Takut itu berasal dari takwa. Itu secara bahasa. Takwa juga bisa artinya memelihara. Memelihara apa? Memelihara amalan-amalan kita agar kita tidak melenceng dari amalan-amalan yang sudah kita lakukan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya amalan takwa ini sendirilah yang kemudian oleh Allah dalam surat Al-Hujurat kalau nggak salah itu ya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa. Bukan hanya sekedar takwa, tapi paling bertakwa. Karena ada kata-kata atqakum. Atqa itu artinya isim tafdil. Isim tafdil itu artinya mengandung makna superlatif, makna yang atau yang paling bertakwa. Ya tentunya yang paling bertakwa dalam pandangan kita, pendapat kita sesuai dengan dalam Al-Quran maupun dalam hadis, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang paling bertakwa. Kalau beliau menjadi sebagai prototipe gitu ya, contoh bagi kita, karena kita kan mengacu kepada beliau. Tapi tetap saja kita tidak akan mampu untuk menyamai beliau. Karena bagaimanapun juga, seandainya ada di dunia ini orang yang bisa menyamai beliau misalnya, maka beliau kedudukannya atau orang itu bisa kedudukannya sama dengan Nabi, itu tidak mungkin. Nah, namanya juga contoh ya, uswatun hasanatun. Jadi uswatun hasanatun tetap saja hanya sebagai panutan saja untuk menjadi orang yang paling baik di hadapan Allah, ya seperti Nabi Muhammad SAW. Begitu istimewanya Nabi kita Muhammad SAW. Maka sesungguhnya perbuatan apapun yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, baik hal itu yang paling kecil maupun yang paling besar, itu menjadikan contoh bagi kita. Semuanya menjadi sebagai panutan bagi kita. Dan beliaulah ya semacam Quran jalan kalau kita sebutkan seperti gitu. Ya pada saat seorang sahabat sahabat menanyakan bagaimana akhlak Rasulullah, maka Aisyah radhiyallahu anhu mengatakan kana khuluquhu al-Quran. Akhlaknya itu ya Al-Quran. Jadi Al-Quran yang kita baca, yang kita tadabburi, yang kita selalu baca dan selalu kita artikan terjemahannya dan kita bahas, kita tafsirkan dan sebagainya. Itu ya dalam diri pribadi Nabi Muhammad SAW itu semuanya sudah ada. Maka wajar kalau Nabi Muhammad SAW yang mendidik itu bukan orang tuanya. Dan itu juga sangat wajar sekali kalau ayahnya oleh Allah diwafatkan terlebih dahulu. Bahkan ibunya saja juga yang sempat memelihara beliau selama 2 tahun lah katakanlah.
2 tahun dalam sejarah disebutkan 2 tahun. Itu pun juga kemudian akhirnya wafat pada saat beliau usia 6 tahun, ya kan? Ketika beliau dalam kandungan ditinggal oleh ayahnya Abdullah. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi ini dididik akhlaknya, dididik perangainya, dididik sikapnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja syariatnya melalui beberapa pengganti daripada pelindung Nabi Muhammad SAW. Nah, maka kalau kemarin ada satu pertanyaan gitu ya, bahwa bagaimana dengan kondisi ayahnya Nabi Muhammad, sekalipun itu tidak boleh kita bahas ya, ulama dulu juga kondisinya bagaimana. Nah, satu ulama berpendapat bahwa ayahnya Nabi Muhammad SAW ya pasti karena dia masuk dalam masa fatratul wahyi atau masa terputusnya wahyu, di mana dari Nabi Ismail sampai kepada Nabi Muhammad SAW, di dalam keturunan ini tidak diturunkan seorang nabi kecuali dari urutan Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak ini yang juga diturunkan yang nanti cikal bakalnya dari kelompok Bani Israel, yang dimana diturunkan banyak nabi di sana. Ya, kita tahu dari Nabi Ishak, habis Ishak Nabi Yakub, habis Nabi Yakub di dalamnya ada putranya yang bernama Yusuf. Kemudian juga terus ada Nabi Musa, Nabi Harun, itu mereka ini keturunan Nabi Ishak. Kemudian ada Nabi Zakaria, Yahya, Isa. Begitu banyaknya nabi yang diturunkan. Ada nanti nabi yang tidak terkenal, Nabi Samuel, itu juga diturun Samuel yang diturunkan juga kepada umatnya Bani Israel, terutama umatnya Nabi Musa ya, yaitu Bani Israel. Nah, oleh karena itu satu pendapat mengatakan bahwa ya ada satu agama yang kita sebut atau kepercayaan yang disebut dengan Hanif. Hanif itu agama yang lurus. Yang selalu kita baca dalam doa iftitah itu, Hanifam muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Hanifam muslimah. Jadi agama Hanif itu agama Islam. Hanifam muslimah wa ma'ana minal musyrikin. Ya, agama Hanif itu agama yang lurus, yaitu agama yang masih menyembah adanya ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Esa, yang masih terpelihara dari Nabi Ismail terus. Ya, sampai kepada ayahnya Nabi Muhammad, Abdullah gitu. Sedangkan Abdullah sendiri ya, itu satu ibu dengan Abu Thalib ya. Kemudian kalau Abu Lahab itu lain ibu, ya lain ibu dengan Abdullah. Kalau Abu Lahab atau Abdul Uzza nama aslinya, itu dari dia hanya tidak punya saudara lagi, dalam maksudnya satu ibu gitu dengan Abu Lahab, dia sendirian. Sementara kalau Abdullah dengan Abu Thalib itu adik kakak, ibaratnya satu ibu gitu. Walaupun satu bapak, yaitu dari Abdul Muthalib. Nah, sebagian berpendapat bahwa tidak mungkinlah ya seorang misalnya Nabi Muhammad itu berasal dari keturunan yang mungkin misalnya penyembah berhala. Itu tidak mungkin, karena Allah sudah jaga. Karena dalam satu puji-pujian itu dalam kitab dan disebutkan juga, bahkan sampai maksudnya beliau ada satu riwayat ya, kana mauliduhu makhtunan,
Nabi Muhammad dilahirkan itu dalam keadaan sudah dikhitan. Satu riwayat mengatakan begitu, sudah dikhitan. Artinya apa? Bahwa Allah benar-benar memelihara sampai dengan aurat beliau pun dipelihara. Sehingga jangan sampai terlihat oleh orang banyak itu artinya gitu, terpelihara. Maka wajar kalau Nabi pernah mengatakan Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Sesungguhnya aku dididik oleh Tuhanku dengan didikan akhlak yang terbaik. Nah kalau ayahnya misalnya ada yang berpendapat, walaupun memang itu dari hadis ya ada beberapa dari pemahaman dari saudara kita ini yang memahami tekstual ya apa adanya. Dia langsung mengatakan bahwa ya benar bahwa bapaknya itu misalnya masuk neraka dan kemudian bapaknya berdarah. Tapi kalau saya melihat dari namanya saja Abdullah, hamba Allah. Kemudian istrinya aja Aminah. Artinya orang yang terpercaya. Kayaknya tidak mungkin ya. Saya yakin ayahnya Nabi Muhammad sudah terpelihara keyakinannya dibanding dengan saudara-saudaranya yang lain ya, dibanding saudara lain. Nah, karena sebenarnya yang membawa adanya patung berhala itu dari kakeknya Nabi Muhammad yang keberapa gitu, ada namanya kalau nggak salah Luai, kalau nggak salah yang membawa ya, kalau nggak salah Luai pokoknya Luai namanya, yang membawa berhala kemudian dijadikan sebagai sesembahan, sehingga pada saat itu Ka'bah misalnya ya dipenuhi dengan, padahal pada saat kakeknya Nabi Muhammad Abdul Muthalib belum itu sebenarnya, tapi kemudian setelah itu ya paman-pamannya, om-omnya yang kemudian memasukkan gitu ke situ untuk mencari, sebenarnya untuk mencari cuan gitu ya, atau mencari dunianya gitu ya. Tidak hanya sekedar disembah sebenarnya, tujuannya untuk itu. Karena Ka'bah itu sudah banyak dari sejak dulu itu sudah dijadikan sebagai tempat untuk orang datang ke situ. Ya, datang ke situ untuk melakukan tawaf dan lain sebagainya, untuk melakukan napak tilas dan sebagainya. Nah, kalau menurut saya berbeda dengan nabi yang lain, misalnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ayahnya itu pembuat patung, ayahnya penyembah berhala. Itu kan ketika Nabi Ibrahim bertemu dengan ayahnya, dengan ayahnya bertemu, dan Nabi Ibrahim sudah diangkat menjadi seorang nabi. Maka wajar Nabi Ibrahim kemudian ya artinya terjadi pertentangan lah ibaratnya antara seorang anak dengan seorang ayah itu. Anaknya menyuruh untuk berbuat baik, tapi tetap saja sama dengan misalnya Nabi Nuh dengan anaknya. Itu pun juga Nuh sudah menjadi nabi, artinya sudah menjadi muslih, orang yang mensolehkan orang lainnya gitu. Tidak hanya sekedar soleh, tetapi menjadi muslih. Ya, soleh, dia orangnya baik segala macam, tetapi kemudian boleh jadi orang soleh itu belum bisa muslih, ada juga mungkin begitu ya. Muslih itu artinya orang yang menjadikan orang lain menjadi soleh gitu, mengislahkan orang lainnya atau menjadikan orang lain baik gitu. Saya kira lihat itu semuanya rata-rata itu ketika sudah menjadi nabi. Nabi Lut misalnya, ketika istrinya melawan kepada Nabi Lut sudah diangkat menjadi nabi. Tetapi Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan ayahnya. Ya kan, artinya bertemu dengan mamanya pun juga sebentar. Dan Nabi Muhammad masih kecil, belum jadi seorang nabi, ya kan? Artinya ya belum ada dakwah, belum bisa dikatakan dia itu misalnya neraka atau surga, belum, maksudnya ya nggak bisa ditetapkan seperti itu, karena disebut dengan kalau ulama sebagian mengatakan itu adalah disebut dengan masa fatrah, ya masa putusnya wahyu. Nah oleh karena itulah
Sehingga ulama-ulama yang sangat menjaga ahlul bait ya, keluarganya Nabi, itu mengatakan bahwa dia tetap dalam keyakinan yaitu Hanif. Hanif ya. Jadi makanya disebut ada dua tadi kan, Hanifah Muslimah. Hanif agama yang lurus dan juga agama yang berserah diri kepada Allah atau Muslim. Hanif itu ya Muslim gitu. Ya, Hanif itu agama yang lurus ya Muslim. Hanif itu artinya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Nah, oleh karena itu sebagian ulama berketapan bahwa yakin bahwa Nabi Muhammad SAW itu ayahnya adalah orang baik dan tentunya dengan keyakinan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan dia masuk ke dalam surganya ya. Dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah prototipe seorang manusia yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nabi yang terakhir ya disebutkan di dalam firman Allah surat Al-Ahzab, wa ma Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakir Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakir Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi tidaklah seorang Nabi Muhammad itu seorang bapak, hanya sekedar sebagai seorang bapak di antara kalian atau sebagai seorang pelindung, ya, sebagai seorang kepala rumah tangga, bukan. Akan tetapi apa? Ya, dia adalah sebagai Rasulullah. Rasulullah itu berbeda dengan Nabi. Kalau Nabi dia diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak wajib untuk menyampaikan kepada umatnya. Lingkungannya hanya ada sedikit, mungkin keluarganya saja atau keturunan dan kelompoknya itu kecil. Tetapi kalau Rasul itu diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada kewajiban untuk menyebarkan agama Islam atau untuk menyebarkan tentang ketuhanan, ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sampai dari Nabi Muhammad sampai ke Nabi Adam itu satu, keyakinannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, ya, tidak mungkin ya akan tercederai dengan yang lainnya. Nah, itulah saya melihatnya berbeda kondisi Nabi Muhammad dengan nabi yang lainnya menurut saya keistimewaannya, karena Nabi sudah menjadi yatim, ya. Artinya belum dia menjadi seorang nabi pada saat dia ditinggalkan oleh ayahnya. Ya, begitu pula juga ibunya juga sama. Nah, semua ini secara beruntun orang-orang di sekitar Nabi Muhammad yang melindungi Nabi Muhammad, mulai dari ayahnya, ibunya, terus kemudian kakeknya Abdul Muthalib pun, nah itu lebih dulu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kemudian dia sampai besar, sampai menikah, dirawat oleh Abu Thalib pamannya. Nah, ini Abu Thalib ini ya sekalipun ada keyakinan yang berbeda, ya, tapi mereka semuanya percaya bahwa Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kan mereka pernah ditanya oleh Nabi Muhammad SAW, mengapa kau menyembah berhala? Apa jawabannya? Mereka mengatakan, ya, liyuqarribu bihi zulfa, ya, bahwa kami menyembah berhala sebagainya itu adalah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Maka tidak boleh Allah disandingkan dengan makhluk yang lainnya. Itulah yang disebut dengan musyrik orang atau syirik, ya, perbuatannya artinya syirik, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Musyrik adalah orangnya, orang yang melakukan perilaku menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah untuk memurnikan, ya, pikiran kita, hati kita, benak kita, bahwa kita adalah menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perlu itu kita harus adanya yang disebut dengan tazkiyatun nafas atau
membersihkan atau mensucikan jiwa kita. Ya, untuk tentu dengan apa? Banyak sekali. Yang paling gampang ya yaitu ya kita menghadiri majelis-majelis kajian seperti ini. Majelis ilmu, kita bahas ya Quran, kita bahas kitab-kitab Allah Subhanahu, kitab-kitab karangan para ulama ya yang membahas tentang Al-Quran dan Al-Hadis. Sungguh luar biasa, dari Al-Quran dan dari Al-Hadis saja itu banyak kitab-kitab yang dikembangkan oleh para ulama. Nah, bisa jutaan ya karangan-karangan para ulama. Itu sangat luar biasa dan sangat monumental sekali gitu. Ya baik dari imam-imam fikih mazhab misalnya, itu banyak sekali yang perlu dibahas. Dan kita pun kalau bahas satu kitab saja, apalagi kalau dengan durasi waktu seminggu sekali, tidak akan cukup, sampai mati pun gak akan cukup gitu ya, kita akan bahas. Nah inilah, kedudukan ulama pun juga itu sesungguhnya sangat penting ya, karena Nabi Muhammad SAW itu disebutkan dalam firman Allah tadi yang saya sebutkan, makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ya, Muhammad bukanlah seorang ayah di antara kalian, akan tetapi dia adalah seorang Rasulullah, utusan Allah, dan dia juga khataman nabiyyin, penutup para nabi. Maka setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi lagi. Maka kalau ada orang ngaku nabi, udah otomatis itu adalah nabi palsu. Ya, nabi aspal ya, asli tapi palsu. Tidak boleh, nanti tidak ada, tidak mungkin ada nabi lagi. Maka perlunya di sini adalah seorang ulama yang disebutkan dalam hadis Nabi, al ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Ya. Nah, kita ya boleh kita belajar mungkin langsung dari Quran dan Al-Hadis. Ya cuma kita juga nggak bisa seperti itu juga. Karena para ulama ini sungguh luar biasa. Para ulama ini nggak seperti kayak kita ini, ya. Mereka juga hafal Quran, mereka juga hafal ribuan hadis, ya bahkan mungkin ratusan ribu hadis ya, mungkin banyak hafal. Dan mereka juga mengkaji, dan mereka juga membuat kitab, dan mereka juga punya murid. Dan dari inilah kemudian dijagalah semua, ya dijaga semua apa yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya mengkaji Quran itu tidak sembarangan. Ya mungkin beberapa ulama saat ini ada yang memahami melalui terjemahan, melalui tafsir, hanya sekedar dia mau mengambil, menghilangkan pendapat ini. Nah sesungguhnya maka tidak layaklah kalau seandainya misalnya ya ada seorang ya ustadz yang kemudian misalnya membid'ahkan satu hal gitu, yang tentunya itu sudah dikemukakan oleh seorang ulama yang ya tingkatannya luar biasa. Misalnya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, ada imam juga Ahmad bin Hambal. Nah, dalam persoalan misalnya fikih atau ibadah itu memang wajar terjadi perbedaan. Kan disebutkan menurut bahasa al-fiqhu lughatan al-fahmu. Fikih secara bahasa itu sebenarnya artinya adalah pemahaman. Ya. Maka ikhtilaful fahmi ya alal ummah, perbedaan pemahaman, perbedaan pengertian itu wajar. Maka disinilah perlunya ada satu toleransi, perlunya ada lapang dada, ya tidak lantas membid'ahkanlah misalnya atau menjadikan
Kalau seandainya salah satu amalan misalnya yang sudah dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik misalnya, ya katakanlah misalnya kalau satu aja misalnya kunut katakanlah ya misalnya dia, ya saya nggak mengukakan itu tapi kunut aja. Ya kalau seandainya dia membid'ahkan, maka sesungguhnya dia membid'ahkan Imam Syafi'i dan Imam Malik. Ya, memang ulama selain dari Imam Malik dan Imam Syafi'i sepakat bahwa annal kunuta yakni fi akhiri Ramadhana fi salatil witri, yakni fi raqatil akhirah ba'dar ruku', gitu kan, bahwa kunut itu adalah, ya sepakat jamaah ulama itu mengatakan bahwa kunut itu dibaca pada saat sholat witir di pertengahan daripada bulan Ramadan. Sepakat itu semuanya, Imam Syafi'i juga sama sepakat dan Imam Malik sepakat. Hanya saja memang mereka tidak sepakat dengan pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Malik yang mengatakan bahwa ada satu hadis ya bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fis subhi yaqnutu fis subhi hatta faraqat dunya. Nah, di situ dijelaskan dalam kitab At-Taj ya daiman, artinya selamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut Imam Syafi'i berdasarkan hadis ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Darudqutni, Imam Al-Hakim. Memang bukan dari Imam Bukhari, Muslim tapi dan 6 atau Kutubus Sittah atau Kutubul Khamsah. Tapi Darudqutni, Al-Hakim juga termasuk seorang perawi. Diambil oleh beliau sebagai menjadi kunut subuh. Nah, inilah terjadi perbedaan. Dulu ulama ya berbeda, tapi tetap saja saling menghormati gitu. Tidak saling membid'ahkan gitu ya. Ya. Karena kalau bid'ah itu kan serem banget ya kan, dolalah kalau ya. Kalau dolalah itu udah sesat gitu loh. Nah, kalau Imam Syafi'i sesat bagaimana gitu? Apa murid-muridnya gitu? Ya, kan tidak mungkin. Allah saya kira maha tahu tentang itu. Nah, itu disebutkan memang ini perbedaannya. Di dalam kitab itu ayyul a'mali afdalu fis sholati, amalan apakah yang paling utama di dalam sholat itu. Nah, di dalam hadis itu, nah di situ para ulama menyikapi pendapat hadis itu. Nah, ada jawabannya, yang jawabannya tulul kunuti, panjangnya kunut atau diam. Ada yang menjawab di dalam itu sesuai dengan hadis Rasulullah. Rasulullah mengatakan, itu ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya tadi itu. Maka Rasulullah menjawab, ada yang bilang tulul kunuti, panjangnya kunut, ada yang mengatakan tulul qiyami, yaitu lamanya berdiri. Ya sama sebenarnya artinya, yaitu berdoa lama, berdoa yaitu kunut juga gitu. Tapi ada juga ya seperti Ahmad bin Hambal mengatakan ya tulul, yang dimaksud dengan tulul kunuti itu adalah sujud yang lama. Karena ada hadis lain yang mengatakan alaika bi kathratis sujud. Ya. Alaika, hendaklah ya atas kamu itu untuk melakukan banyak sujud. Nah, kata kasrah itu banyak. Bisa dimaknai dua arti. Yang pertama bisa diartikan banyak sujud, artinya banyak melakukan sholat. Nah, gitu. Yang kedua, kathratus sujud ada yang memaknainya tulus sujud. Ya, panjangnya, lamanya sujud. Nah, ada dua ini maknanya. Nah, yang mengatakan ya sujudnya lama yaitu ya berdasarkan dengan hadis juga. Ya. Ma yaqrabu bihil abdu inda rabbihi fahuwa sajidun. Yang posisi yang paling dekat seorang hamba terhadap Tuhannya adalah pada saat sujud. Maka berdasarkan apalagi dikuatkan oleh hadis yang lainnya dengan kasratis sujud. Nah, ini berdasarkan hadis inilah maka Imam Ahmad bin Hambal
sepakat bahwa sujud yang lama itulah. Nah, ya bahwa di beliau sepakat itu bahwa yang dimaksud dengan itu sujud yang lama itulah yang disebut dengan tulul qiyam atau tulul qunut. Nah, kalau tulul qiyam lamanya berdiri itu bisa maknanya banyak. Bisa baca Qur'annya yang panjang. Kita ketahui ya, misalnya pada saat iktikaf di pertengahan di bulan Ramadan, di mana-mana di masjid itu luar biasa. Orang melakukan sholat qiyamul lail, ya, sholat tahajud dengan imamnya yang hafiz Quran. Oh, saya pernah itu ya ikut gitu ya di Masjid BI. Itu panjang sekali. Ya, satu rakaat itu bisa mungkin satu juz kali mungkin atau setengah juz, itu panjang sekali. Sampai menjelang sahur itu baru berhenti. Dengan panjangnya berdiri. Berdirinya panjang banget, berdirinya lama banget, lama sekali bacaannya yang dilihat. Nah itu, ini berbeda kondisi pada saat iktikaf di mana semangat yang sangat luar biasa kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di samping itu di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam surat Al-Muzammil, ya, nah itu disebutkan di ayat 20, Inna rabbaka ya'lamu annaka takumu adna min thulutsalil lail wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima allan tasuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Ya, saya udah pernah sampaikan, tapi 2 kali Allah menyebut faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Yang pertama Allah menyebut Quran, yang kedua di ayat 20 juga surat Al-Muzammil Allah menyebut dengan faqra'u ma tayassara minhu. Ya, hu-nya kembali ke Al-Qur'an dia. Nah, di situ Allah mengatakan inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu yaitu Allah. Ya, ini kepada Nabi Muhammad nih. Ya, khitabnya ini sebenarnya kepada Nabi Muhammad karena ada K. K ini berarti tunggal, artinya Nabi Muhammad. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu hai Muhammad, ya'lamu, mengetahui kondisi kamu, bahwa kamu itu katanya tahajud, melakukan tahajud kadang pernah 2/3 malam, kadang pernah 1/2 malam, kadang pernah 1/3 malam. Itu kata Allah. Ya, kata Allah seperti itu kepada Nabi Muhammad. Ya, kita tahu Nabi Muhammad tuh kalau udah sholat tahajud lama, ya, nggak cuman 1 jam 2 jam, lama, ya, lama gitu loh. Ya, sehingga ketika sahabat beliau itu mengikuti untuk berjamaah di belakang beliau, itu sampai ada yang ya mungkin terkantuk ada sahabat, ada yang tapi semangat terus yang mengikuti Nabi. Dia kira selesai nih habis bacaan surat Al-Baqarah, tidak, dilanjutkan ke surat Ali Imran. Ya, itulah Nabi Muhammad SAW. Nah, di situ bukan menegur Nabi Muhammad, tapi Allah mengatakan, hei, aku tahu bahwa kamu itu pernah tahajud 2/3 malam, kamu juga tahajud 1/2 malam, juga 1/3 malam. Terus kemudian Allah mengatakan wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Dan hanya Allah yang bisa menentukan kadar malam dan siang. Ya, artinya lihatlah waktu malam dan siang. Ada kalanya juga boleh kamu harus istirahat juga, jangan lupa. Maksudnya di situ maksudnya. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Alima, dan Allah juga tahu katanya di dalam Al-Muzammil ayat 20 itu. Allan tuhsuhu, bahwa kamu itu tidak bisa akan menghitung waktu itu. Siang dan malam tidak bakalan kamu bisa menilai hitung ini, hanya Allah yang menentukan. Maka kemudian fataba alaikum, Allah memaafkan kalian. Nah, di sini baru Allah mengatakan fataba alaikum, bukan ke Nabi Muhammad.
Coba lihat di ayatnya itu di surat Al-Muzammil ayat 20. Pertama ka, tapi ketika Allah fataba bukan alaika. Allah memaafkan kamu hai Muhammad, tidak, tapi Allah memaafkan kalian. Ini khitabnya kepada siapa ini? Kepada yang ikut di belakang ini. Ya, yaitu kan disebutkan wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dan sekelompok orang yang mengikut di belakang Nabi Muhammad melakukan sholat tahajud. Maka kemudian fataba alaikum, ya, fataba alaikum alantuhsuhu juga itu juga dikhitabkan kepada ya para sahabat. Ya karena kalau ngikutin Nabi kamu nggak bisa, ya itu yang gitu ya, capek lah. Juga Nabi juga harusnya memperhatikan gitu ya. Maka kemudian akhirnya setelah itu fataba alaikum, Allah memaafkan kalian, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah Quran itu ayat-ayatnya yang mudah-mudah. Ma tayassara, yang mudah ya. Ya. Kalau yusrun itu artinya yang mudah, yang ya jangan lama-lama gitu. Tapi kalau sudah sepakat menjadi sebuah sudah ditentukan bahwa di masjid ini nanti ada iktikaf, berbeda lagi itu. Itu sahabat pernah juga seperti itu, yaitu luar biasa kalau doa iktikaf ya. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Nah, ini Allah yang mengertikan sendiri. Bahkan kemudian dilanjutkan, yaitu juga untuk menjelaskan umat Nabi Muhammad, alima an sayakunu minkum mardo. Ya, Allah juga mengetahui bahwa di antara kalian itu ada yang sakit. Maka ya sholat tahajud ya udah yang ringan saja gitu. Nggak usah langsung sampai sepenuh malam dihabiskan untuk itu. Aliman saya kunu minkum mardo, ya di antara kalian ada yang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlah, dan yang lainnya juga ada orang-orang yang apa itu? Ya, berjalan di muka bumi. Di situ Allah mengatakan dengan kata yadribu, doroba, memukul. Artinya orang yang berjalan dengan payahnya yang luar biasa untuk apa? Ya betaguna min fadlillah. Disebutkan itu dalam surat Al-Muzammil, mencari karunia Allah. Nah, fadli ini beda dengan rizki. Fadlullah, rizkullah beda ini. Kalau rizkullah, rizki itu semua dikasih standar. Di dalam Al-Quran disebutkan wa ma min dabbatin illa 'alallahi fil ardi illa 'alallahi rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah semua yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah sudah tetapkan rizkinya. Artinya apa? Kucing ada rizkinya, cacing ada rizkinya, cicak ada rizkinya, orang ada rizkinya. Itu standar, semua dikasih oleh Allah. Tapi kalau yang disebut dengan fadlun, ya maka yabtaguna min fadlillah, fadlullah, itu berbeda. Yaitu rizki seseorang, ya fadilahnya seorang berbeda. Ada yang punya mobil 1, ada yang punya motor 2, ada yang punya rumah 1, ada yang rumah beda-beda. Itu yang disebut dengan fadli Rabbi atau fadlullah atau fadli. Maka wajar kalau Nabi Sulaiman mengatakan, ya, yang dikarunia yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman yang begitu banyak, ya misalnya ya, kali ini secara ini ya duniawiyah ya. Nabi Sulaiman raja sudah dari sejak kecil usia 13 tahun, dia anaknya Nabi, dia juga seorang yang bisa punya istri Ratu Balkis, ya ratu. Terus kemudian dia punya kekayaan istana yang luar biasa yang terbuat dari kaca, yang kacanya itu kalau Ratu Balkis waktu itu nggak tahu, dia kira itu air sampai dia menyingkapkan roknya sedikit gitu ya, karena disangka ada airnya, ternyata itu kaca, di bawahnya ada
air yang luar biasa, ya kan? Di situ ya sampai menyingkapkan sehingga kelihatan betisnya sedikit gitu ya. Ya, itu luar biasa. Itu Nabi Sulaiman itu mengatakan apa? Hadza min fadli Rabbi. Yang sering orang-orang itu ditulis di belakang mobil itu. Hadza min fadli Rabbi. Terus ada juga kadang di rumah, hadza min fadli Rabbi, pakai kaca akrilik. Saya pernah lihat itu. Ada itu ya ulama itu Syafi'i Hazami, Ustadz Syafi'i Hazami itu ulama kiai dari Betawi itu ya. Saya pernah lihat itu, saya pernah lihat naik ke atas masjid di sana kan di Al-Ashiratus Syafi'iyah. Saya pernah juga ikut pengajian beliau, naik ke atas lihat tuh ada kaca akrilik di rumah beliau itu, hadza min fadli Rabbi. Ya kan sering gitu ya. Tidak hadza min rizki Rabbi, tapi hadza min fadli Rabbi. Karena dikasih kelebihan-kelebihan, keutamaan-keutamaan, ya. Maka pantas kalau mengatakan hadza min fadli Rabbi. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Muzammil itu wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Ya, dan ada juga orang-orang yang kerja di malam hari mencari nafkah, berjalan di muka bumi untuk mencari karunia Allah, yaitu rizki yang lebih, yang berbeda lah gitu. Maka tetap saja diberikan kesempatan juga. Kalau mau sholat tahajud ya udah, ya sebentar aja. Ini ngomong-ngomong waktu udah habis ya. Langsung nunduk ya. Terima kasih Pak. Barangkali ada yang mau bertanya silakan Pak. Ya Pak, ini Pak Amri dulu ya. April ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau kita lihat sejarahnya lagi, itu rata-rata yang berseberangan atau musuhnya itu kan orang terdekat. Kayak Nabi Ibrahim, bapaknya, Nabi Yusuf sama saudaranya, dan yang lain-lainnya. Nah itu pesan apa buat kita ya dengan saudara yang terdekat ini? Ya kayak sekarang aja, ibu bunuh bapak, anak bunuh bapak, sampai nanti di hari akhirat pun anak pun bisa jadi musuh bapaknya. Bapaknya udah di surga bisa dimasukin ke neraka lagi karena baca sholat atau apa. Pesan kita apa? Saya buat pertanyaan. Yang kedua, saya pernah baca sunnah hadis itu yang dinamakan itu rukuk dan sujud. Nah, sujud dinamakan. Kenapa sujud dinamakan? Pesannya itu buat kita adalah perhambaan seorang hamba yang pencipta. Jadi memang puncaknya kita di situ untuk menekan keangkuhan, menekan kesombongan kita. Betul. Nah, yang jadi pertanyaan saya, kenapa di sujud itu di rakaat terakhir aja? Harusnya secara logika, kalau Islam itu kan akal dulu baru iman, proses akal dulu. Kenapa di sujud terakhir? Kenapa nggak di setiap sujud di rakaat? Ya. Yang pertama ya, kenapa nih dari pihak keluarga menjadi itu ayatnya jelas banyak gitu Pak ya, bahwa harta anak pertama bisa menjadi ujian. Yang kedua, harta dan anak bisa menjadi fitnah ya kalau nggak salah ya. Terus harta dan anak bisa juga melalaikan kita untuk mengingat Allah. La tulhikum amwalukum wa auladukum. Ya kan? An dzikrillah. Janganlah hartamu dan anak-anakmu itu dapat melalaikan kamu untuk mengingat Allah. Itu ayatnya. Terus ada lagi, wa inna amwalukum wa auladukum aduwwul lakum. Kalau nggak salah gitu ya, bahwa anak-anakmu dan hartamu itu menjadi musuh bagimu. Nah itu Allah sudah mengatakan seperti itu. Itu ayat ya, firman Allah. Jadi memang ini, mengapa? Nah ini betul juga perlu kita gali gitu ya, analisis. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena memang pada saat orang itu berkeluarga, punya istri, maka yang paling pokok adalah apa yang disebutkan oleh Allah, yaitu beranak pinak untuk memperbanyak keturunan ya kan. Karena keturunan itulah yang terkadang ya itu tadi ya bisa
menjadi satu ujian bagi orang itu sendiri ya. Jadi ujian juga jadi fitnah, juga jadi bisa jadi musuh. Ya karena orang terdekat inilah ya, bila ada yang bisa bertentangan dengan kita itu akan lemah menghadapi keluarga kita. Posisi kita itu akan menjadi lemah begitu. Dibanding dengan kalau kita itu misalnya berseberangan dengan orang yang lain yang tidak ada hubungan kerabat atau keluarga. Itu beda. Ini saya menganalisis seperti itu ya. Berbeda gitu. Artinya kalau itu musuh yang apalagi terkait dengan keluarga itu bisa terkalahkan orang itu dengan kondisi karena melihat kekeluargaannya itu, karena melihat keturunannya atau kekerabatannya itu. Maka wajarlah sebaliknya Allah pun juga menyuruh bahwa infak itu diutamakan juga kepada karib kerabat terlebih dahulu gitu. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin. Ya berikanlah hak-hak para kerabat juga, baru kemudian orang miskin. Mengapa? Agar lebih aman. Sehingga ada kalanya orang itu berbaik hati kepada orang lain. Dia nyumbang sana, nyumbang sini segala macam, tapi kemudian dia kurang dengan karib kerabatnya. Sehingga karib kerabatnya mencemoohnya, memfitnah dan sebagainya. Nah di situ dia akan menjadi lemah ketika menghadapi keluarga. Orang itu kalau sudah dihadapkan dengan persoalan yang berkait dengan masalah keluarga, itu orang kadang-kadang akan menjadi yaitu tidak kuat, tidak mampu itu. Ya, misalnya seorang pejabat tinggi gitu ya, dirongrong oleh anaknya, maka dia tidak akan mampu. Bahkan dia akan melakukan sesuatu hal yang di luar nalar karena dorongan dari keluarganya, orang yang di sampingnya. Nah keluarga ini kan termasuk istri ya, atau suami ya kan. Karena ahlun disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis itu merujuk kepada istri atau suami atau anak gitu kan, banyak, dan juga karib kerabat, ahlun. Nah oleh karena itulah maka setan atau iblis itu paling senang ya mengajarkan suatu ilmu sihir kepada orang tertentu untuk bagaimana memisahkan orang dari misalnya dari seorang suami atau istri, atau dari seorang anak atau pada ayahnya. Itu paling ini. Itu adalah jalan yang paling gampang maksudnya paling gampang untuk menghancurkan umatnya Nabi Muhammad atau anak cucunya Adam melalui keluarganya. Menurut saya seperti itu, paling gampang gitu. Artinya dihancurkan. Makanya wajar kalau ada satu sihir yang diajarkan oleh, disebutkan itu malaikat yang di Babila, Harut wa Marut ya. Bahwa Harut dan Marut itu ada yang menyebutkan malaikat, tapi itu bukan malaikat. Ada yang menyebutkan itu adalah seolah-olah seperti malaikat ya. Nah, itu mengajarkan sihir yang bagaimana sihir itu bisa menceraikan, memisahkan di antara dua suami istri, misalnya dari pasangan suami istri. Itu kan keluarga juga. Kalau udah keluarga sudah rusak, itu luar biasa. Artinya kepuasan yang sangat luar biasa bagi iblis. Iya, iblis senang itu sampai memisahkan. Iya, kesuksesan dia untuk menggoda anak cucu Adam itu. Di antaranya itu. Ya, bercerai atau terjadi misalnya durhaka di antara dua anak itu. Maka contohnya pun para nabi, istrinya, anaknya, ya kan? Nabi Nuh dengan Kan'an, Nabi pamannya Abu Lahab ya, tapi agak jauh sih ya. Abu Lahab itu juga dekat, dia paman. Ketika Nabi Muhammad lahir, itu Abu Lahab tuh sangat senang, gembira atas kelahiran. Betul. Dan dia membebaskan Suwaibah Aslamiyah, budaknya Abu Lahab.
karena dia yang menginformasikan kelahiran Nabi Muhammad. Ya, tapi Nabi itu soleh, waktu kecil soleh. Di usia 40 muslih, pengen benerin akidah, akhlak paman-pamannya, keluarganya dulu kan yang diperbaiki. Nabi kan nggak berangkat langsung ke umat yang besar, dia ke keluarganya dulu, keluarga Bani Hashim dengan keluarga Bani Muthalib, kan dipanggil kan semua di Bukit Sofa, ya kan, Nabi manggil. Terus kemudian Nabi mengatakan, "Hei Bani Muthalib ya dan Bani Hashim, seandainya dari bukit ini ada seekor unta keluar, apakah kamu percaya padaku?" Percaya gitu. Percaya, saya percaya dengan kamu itu sejak muda sudah amin, terpercaya. Sampai-sampai kamu ditetapkan sebagai hakim pada saat penyelesaian peletakan Hajar Aswad. Nabi kan berhasil kan? Ya, itu. Percaya. Waktu muda, waktu remaja dia jadi soleh. Udah soleh. Tapi ketika dia sudah menjadi muslih, ingin membenarkan gitu. Nah itu kadang-kadang membenarkan paman-pamannya yang menyembah hal itu, terjadi pertentangan. Siapa yang menentang pertama kali dari keluarganya itu? Abu Lahab, Abdul Uzza. Tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana, kata Abu Lahab. Celaka kau hai Muhammad, ngapain kita dikumpul-kumpulin gini dengerin ocehanmu itu, benerin kepercayaan kami dan sebagainya gitu. Setelah situ Nabi Muhammad kaget itu ngelihat pamannya seperti itu, kaget gitu. Kaget ya, ibaratnya kaget, Masya Allah ini pamanku. Tapi langsung Allah turunkan saat itu surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab, dengan pakai tasdid lagi. Wa tab, itu namanya qalqalah akbar. Itu menunjukkan sangat celaka itu Abu Lahab itu. Tabbat, celakalah. Iya, tabbat yada abi lahab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Watab, dan benar-benar dia celaka. Oh, ditambahin begitu sama Allah. Coba bayangkan, ditambahin begitu. Dia mengatakan ke Nabi Muhammad, tabban. Allah nggak rela, masa Muhammad digituin. Tabbat yada abi lahabi watab, 2 kali sekalian, celaka kamu. Tapi sebenarnya pada saat itu Abu Lahab juga kaget, ini kata-kata siapa ini? Ini bukan Muhammad ini pasti. Ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan qalqalah akbar ya itu menunjukkan betul-betul Allah itu marah kepada Abu Lahab karena telah mengutuk, ibaratnya mengutuk Nabi Muhammad lah itu. Ya, kalau Bani Israel dikutuk juga santai-santai aja dia. Kalau Bani Israel lain ya. Kalau Benyamin Netanyahu dikutuk ini tenang-tenang saja itu. Ya, mungkin seperti Abu Lahab juga pada saat itu, mungkin ya tenang-tenang juga ya. Ya, kalau Benyamin Netanyahu yang ngutuk bukannya itu, semua orang di dunia ini ngutuk tapi tenang aja. Udah bantai 100, mungkin sudah 140.000 orang ya. 186.000 orang sudah wafat itu ya. Nah, Masya Allah. Tapi kayak begitu Benyamin Netanyahu ya, nggak hatinya kemana itu orang. Saya juga bingung. Tapi sampai dia mengatakan tuh Benyamin Netanyahu, saya lihat di itu. Iya, itu lain lagi tuh ya. Enggak, itu sampai luar biasa begitu mengatakan. Itu maksud saya gini. Kenapa ya Benyamin Netanyahu dengan gamblang dia ngomong kayak gitu di TikTok dan disebarkan seluruh dunia. Aku sudah saya sudah berhentikan listrik. Terus air juga sudah dimatikan. Terus sudah diboikot kemudian, gak ada akses bisa masuk. Kemudian saya bantai anak-anaknya. Itu ngomong gitu tuh. Saya bunuh itu perempuan-perempuannya, semuanya. Mana dunia tidak ada yang berani. Sombongnya luar biasa tuh. Iya katanya, nggak ada yang bisa lawan saya gitu. Coba mana nih?
Mana negara-negara Islam? Ya mohon maaf ya, saya kemarin itu kan ikut ini manasik umroh gitu ya. Itu disyaratkan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah di sana jangan sekali-kali menjelek-jelekkan Israel. Karena ditangkap dengan polisi dan bapak itu nanti paspornya nggak akan keluar dan bapak akan saya kaget saya. Iya, itulah makanya saya juga bingung itu. Ya gimana nih antara saudara? Mungkin karena takut kali. Kalau seandainya nih Bani Israel atau bukan Bani Israel ya, Israel ini bisa ditundukkan, dihancurkan, maka kiamat katanya begitu. Katanya begitu, mungkin takut kali ya. Karena dekat sekali, Pak. Kan pasti itu terkait nanti hancurnya Ka'bah itu termasuk tanda kiamat besar. Hancurnya Ka'bah, kalau Ka'bah hancur, kiamat udah. Ya kan dekat tuh kan. Mungkin takut karena itu gitu ya. Apa karena memang umat Islam di sana takut karena itu? Wallah, saya nggak tahu ya. Bisa juga. Wallah, bisa takut karena luar biasa ya. Ya Allah, ya, itu satu ya. Kemudian yang kedua apa ya? Ya sujud ini. Kenapa sujudnya itu di akhir ya? Nah, karena di pembahasan itu tentang tulul qiyam dengan tulul kunut atau banyaknya diam. Kunut itu artinya diam. Diam di sini berarti lama ya. Lamanya diam itu rata-rata ditafsirkan di dalam hadis itu, tafsir hadisnya atau dijelaskan dalam hadis itu terkait dengan doa kunut yang dilakukan di akhir rokaat, di rokaat yang terakhir. Di rokaat yang terakhir setelah bangun dari ruku. Ada juga yang mengatakan qablar ruku, sebelum ruku baca doa kunut. Iya, di sujudnya. Tidak disebutkan di akhir sujud gitu. Iya, memang. Nah, itu mungkin menganalogikan ya, mengkiaskan ke tulul kunut itu. Mungkin di situ ya. Ini pemahaman saya, mungkin sementara seperti itu pemahaman saya. Karena saya lihat memang saya cari-cari memang tidak ada gitu ya. Belum jumpa bahwa kenapa harus di akhir sujud itu. Ya di akhir, kenapa nggak di awal saja gitu ya. Nah, Rasulullah membaca doa kunut selama sebulan penuh untuk mendoakan para syahid yang 70 orang qurra, yaitu 70 orang ahli Quran yang diutus oleh Nabi Muhammad untuk mengajarkan Quran ke Bani Salim, di mana itu pun juga atas permintaan Bani Salim. Tapi di tengah jalan itu dicegat lalu dibunuh mereka. Di situ Nabi kecewa berat sehingga sampai Nabi sebulan penuh di sholat 5 waktu, seluruhnya sholat 5 waktu selama sebulan membaca doa kunut itu dan langsung disebutkan nama-namanya. Ya, diampunilah ya Allah orang-orang yang lemah, dan kemudian namanya disebut si A, si B, saya lupa namanya, ada di dalam hadis itu. Bahkan Nabi mengecam, mengutuk dengan menyebut namanya juga. Cuman akhirnya Nabi meninggalkannya setelah turun wahyu, wataroka ba'da nazala, ya laisa laka bihi syai'un, kalau enggak amrun, laisa biki amrun min syai'. Maksudnya gini, tidak ada urusan bagimu sama sekali wahai Nabi Muhammad, sampai kamu mengecam begitu. Maksudnya doa kunut yang mengecam sampai menyebutkan nama-namanya itu tidak, itu bukan urusanmu, itu urusanku, kata Allah Subhanahu wa taala begitu. Setelah turun itu laisa laka bihi, laisa laka amrun min gitu, kalau masalah laisa laka bihi amrun. Jadi nggak ada urusan bagimu hai Muhammad, kau sampai mengutuk begitu, udah nggak usah, itu urusanku. Sebulan penuh Nabi mengatakan ya yasiran, sebentar, setelah itu dia berhenti. Ya mungkin dari situ kemudian dimaknai bahwa kunut itu kunut nazilah, yaitu disebutkan dijelaskan itu kunut nazilah,
bukan kunut subuh ya, kunut nazilah. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan kali Pak ya. Mohon maaf nih sampai siang. Ya terima kasih. Mungkin para aja mohon maaf nih. Nanti nggak apa ya kabar. Ya terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.